Aparat kepolisian menangkap seorang ibu rumah tangga. Pelaku kemas ulang beras Bulog menjadi beras premium. Pelaku meraup keuntungan puluhan juta rupiah selama 5 bulan terakhir dengan memanfaatkan kenaikan harga beras di pasaran. Tingginya harga beras akhir-akhir ini dimanfaatkan Enik Herianti, warga desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk meraup keuntungan. Ibu rumah tangga ini nekat mengemas ulang beras stabilisasi pasokan dan harga pasar SPHP Bulog menjadi kemasan beras premium. Beras Bulog yang dikemas menjadi beras premium ini kemudian dijual lewat media sosial seharga Rp70.000 untuk kemasan 5 kg Ramos Bandung dan Rp350.000 kemasan 25 kg Rojo Lele. Dengan mengemas ulang beras Bulog ini, pelaku bisa meraup keuntungan mencapai Rp9 juta setiap bulannya. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku memulai usaha kemas ulang beras Bulog ini sejak bulan Oktober 2023 lalu saat harga beras melambung tinggi. Pelaku ditangkap di toko beras Rizky Zain miliknya di kawasan Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Cap Raja Lele dan Super Ramos Bandung, ini keuntungan ini rata-rata tersangka mendapatkan keuntungan Rp1.000 sampai Rp2.000. Jadi kalau di total dari mulai pengoperasional kurang lebih selama 5 bulan yang bersangkutan sudah melaksanakan operasi, keuntungan yang sudah didapatkan oleh tersangka ini kurang lebih sebesar Rp45 juta. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 89 karung beras dalam kemasan merek Ramos Bandung, 18 karung beras merek Rojo Lele, 320 buah karung kosong merek beras Bulog berikut alat kemas beras. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis tentang pangan dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Ayus melaporkan. Tanggul sungai irigasi Jeratun, Seluna, Demak kembali jebol. Banjir juga masih merendam wilayah Pati dan Semarang, Jawa Tengah. Inilah kondisi tanggul sungai irigasi Jerantu Seluna yang ada di Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Luapan debit air terus bertambah hingga melimpas ke permukaan warga. Pasca tanggulnya sungai irigasi Jeratun Seluna jebol di titik lain, akibatnya luapan arus air terus bertambah. Dalam hitungan jam, volume air kian bertambah hingga mencapai pinggang orang dewasa. Sebanyak 150 warga mengungsi ke lantai 2 masjid yang ada di desa setempat. Sementara salah satu wilayah yang paling terdampak banjir yakni Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Banjir telah merendam ratusan rumah warga sejak 5 hari terakhir dan ketinggian air terus bertambah. Hal ini disebabkan selain intensitas hujan yang tinggi, ditambah lagi dengan dibukanya pintu bendungan Wilalung Kudus yang dibuka ke arah Sungai Juwana memperparah banjir di sepanjang Sungai Silu Gonggo Pati. Warga sudah banyak yang mengosongkan rumah mereka sejak banjir menerjang, namun tak sedikit warga bertahan karena berharap banjir segera surut. Ketinggian air bervariasi antara 60 sampai dengan 70 cm, akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Cuaca ekstrim yang melanda Provinsi Jawa Tengah ini membuat banjir semakin luas dalam status tanggap darurat. Untuk melihat kondisi terkini banjir yang melanda, petugas melakukan pantauan udara menggunakan heli ke wilayah Jawa Tengah. Petugas mengutamakan penanganan kepada pengungsi karena banyak yang mengeluh sakit akibat banjir, sementara itu untuk penanganan teknis, pemerintah daerah akan meminta bantuan pusat melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan. Dari 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, hingga kini terparah dialami oleh Kabupaten Demak, Pati, Kudus, dan Jepara. Ratusan ribu jiwa terdampak banjir masih mengungsi ditampung di posko pengungsian daerah akibat rumahnya tidak dapat ditempati. Tim Liputan iNews melaporkan. Amukan sejumlah pedagang mewarnai razia PKL yang digelar Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aparat kepolisian menggerebek sebuah pabrik rumahan pembuat materai palsu senilai Rp1 miliar. Berikut informasi selengkapnya.
Sejumlah pedagang kaki lima mengamuk dan berusaha menyerang petugas saat mengetahui lapak dagangannya di trotoar Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat dirazia petugas Satpol PP. Para pedagang berdalih merupakan warga sekitar yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Mereka juga mengeluhkan tidak adanya surat peringatan sebelumnya. Meski menuai protes pedagang, petugas tetap melakukan razia dengan tujuan memberikan rasa nyaman dan bersih selama bulan suci Ramadan. Petugas Reskrim Polsek Menteng, Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah pabrikan pembuat materai palsu di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain menangkap 6 orang tersangka, petugas juga menyita beragam jenis alat pembuat materai palsu, mulai dari meja sablon, lembaran screen, alat pencetak, serta 2 rim materai palsu siap edar. Pemirsa, ada banyak cara dilakukan untuk menunggu datangnya beduk maghrib. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok pecinta alam melakukan aksi ekstrim turuni tebing air dengan arus deras. Pemirsa, ada banyak cara dilakukan untuk menunggu datangnya beduk maghrib. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok pecinta alam melakukan aksi ekstrim menuruni tebing air terjun dengan arus deras. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Udara sejuk dengan pemandangan alami menyambut saat mengunjungi wisata alam Curug Pitu Sigalu, Banjarnegara. Tempat ini menjadi lokasi sekelompok pecinta alam untuk melakukan aksi rappelling atau menuruni air terjun dengan arus yang deras. Dengan mengenakan peralatan pengaman, peserta kemudian menuju puncak air terjun. Medan air terjun yang terjal, bebatuan yang licin, serta arus yang deras menjadikan tantangan yang mengasihkan. Tidak cuma butuh keberanian, tetapi juga konsentrasi tinggi. Rasa lelah akhirnya terganti menjadi kepuasan setelah bisa menaklukkan air terjun setinggi 15 meter. Sulit nggak? Sulit, Tingkat kesulitannya apa? itu batuan yang licin terus sama arus yang kencang, Arusnya deras ya, memang musim penghujan ya. Setinggi berapa meter ini? sekitar 15 meter. Pengamanannya kita cek perlengkapan dulu sebelum kita menggunakannya. Terus yang kedua kita dua angkor di atas, terus di bawah ada belayernya untuk mengendalikan ketika anak-anak itu goyah. Ya. Selain menguji adrenalin, aksi ini dapat sekaligus menjadi kegiatan ngabuburit menunggu datangnya waktu maghrib untuk berbuka puasa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.